Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada, siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Manusia Sisa-Sisa, karangan Ahmad Al-Farid. Cerita keempat, Darah untuk Tanah Mabaraka. Dengan derayan air mata, warga kampung berkumpul memandangi puing-puing rumah yang berserakan. Bara dan asap mengepul masih terlihat di mana-mana. Rumah-rumah hangus menjadi arang seluruhnya. Tidak ada yang tersisa. Belum lagi mayat-mayat segar bergelimpangan berserakan. Semuanya lenyap dalam satu tarikan nafas saja. 1 hari sebelumnya, Tanah Mabaraka ini berduka. Sejak kematian Ambe, hujan tak pernah berhenti turun. Badai mengamuk, angin bertiup tanpa kompromi. Padahal, tepat pada hari pemakaman Ambe, langit begitu cerah. Matahari bersinar terang, tapi tak terasa panas sama sekali. Udara sejuk, tak ada tiupan angin sedikit pun. Pohon-pohon diam, tenang dan hikmat, seolah ikut berduka atas kepergian Ambe. Setelah prosesi pemakaman, semuanya berubah. Langit yang begitu cerah tiba-tiba menumpahkan air matanya. Angin bertiup kencang, seolah ingin merobohkan apa saja yang dilewatinya. Seluruh warga kampung percaya ini adalah cara alam berduka atas kepergian Ambe, tetua yang sangat dihormati sekaligus pemimpin di kampung ini. Penyayang dan sangat bijaksana. Hukum dan adat ditegakkan dengan tegas tanpa pandang bulu. Selain itu, Ambe juga sangat piawai dalam berdiplomasi, membuatnya disegani kawan, ditakuti lawan. Dengan kepergian Ambe, tak ada pilihan lain, dan memang sudah seharusnya Labedu sebagai anak laki-laki dan satu-satunya menggantikan posisi Ambe. Kini beban dan tanggung jawab kepemimpinan kampung ini beralih ke pundak Labedu. Di tengah suasana duka dan berkabung yang menyelimuti segenap penduduk kampung, seorang warga desa datang dengan tergopoh-gopoh membawa berita. Sekelompok gerombolan pemberontak dan perampok mendekati kampung mereka. Saat itu juga Labedu mengumpulkan warga dan para sesepuh untuk mengambil langkah bijak. "Kita ikuti saja cara Ambe selama ini," kata salah seorang dari orang yang dituakan di tempat itu. Labedu masih diam, berpikir keras. Secara watak, ia agak berbeda dengan Ambe. Labedu lebih berani meskipun cenderung terkesan lebih nekat dan keras. Juga secara fisik, Labedu sangat identik dengan tubuhnya yang kekar dan berotot. Berbanding terbalik dengan Ambe yang ringkih. Meski demikian, Ambe sangat berkarisma. "Saya bosan hidup dalam pelarian," Labedu akhirnya bercerita. Memang tak bisa disangkal, masa kecil Labedu dan orang-orang seusianya dihabiskan di tempat pelarian di dalam hutan, sebab kampung selalu didatangi para penjajah Belanda. Begitu juga dengan Jepang, bahkan lebih kejam. Ia masih ingat bagaimana kampung itu dijara oleh orang-orang bersenjata lengkap. Anak-anak gadis dijemput paksa di rumahnya. Bagi yang berani melawan akan berakhir dengan peluru bersarang di kepalanya atau lehernya digorok di tengah lapangan dan menjadi tontonan warga. Masih sangat kental dalam ingatan Labedu bagaimana susahnya hidup di hutan atau hidup di kampung tapi dalam tekanan dan siksaan penjajah. Dan Labedu bertekad bahwa hal semacam itu tidak boleh dirasakan lagi oleh anak-anak dan orang setelahnya. Apalagi sekarang kita sudah merdeka, Republik Indonesia. Tapi kini negara kesatuan Republik ini malah terancam digerogoti oleh kelompok-kelompok separatis dari dalam. Orang-orang di tempat itu heran dan bingung dengan maksud Labedu. Labedu menyadari kebingungan orang-orang yang kini menjadi tanggung jawabnya itu. "Saya pikir sudah waktunya kita melawan," Labedu menjawab kebingungan warga. "Tabe Labedu,
Apakah itu artinya kita akan melawan mereka secara langsung? Timpal salah satu dari mereka. Labedu mengangguk. Saya masih lebih setuju dengan cara Ambe. Ketika tentara Siliwangi tiba, kita bilang itu republik. Ketika pemberontakan tiba, kita katakan ada pihak gerombolan. Itu hanya tipuan. Sejatinya, kita semua setia pada republik ini. Itu lebih aman. Aman? Hanya untuk ke kebun saja, kita harus selalu was-was. Makan dan tidur di rumah kita sendiri bersama anak dan istri kita harus selalu memegang golok. Dan kalian bilang itu aman. Kita sedang hidup dalam ketakutan. Suara Labedu mulai meninggi, tapi dari raut wajahnya itu bukan amarah, semata karena kekhawatiran akan keselamatan warga dan kampungnya. Sekarang bawa anak-anak dan perempuan mengungsi ke hutan. Laki-laki tetap tinggal di kampung ini. Asa golok dan tajamkan tombak kalian. Perintah Labedu pertama kalinya, semuanya menggantikan posisi ayahnya. Semua bergeming. Tabe Labedu, bukankah ini sama saja dengan bunuh diri? Saya tidak ingin melihat kampung ini berdarah, kata salah satu orang tua dengan setengah membungkuk tanda hormat pada Labedu. Tidak mungkin saya menjilat ludah saya kembali. Biarkanlah orang tua ikut ke hutan, para pemuda yang tinggal berjaga di kampung ini, kata Labedu setelah mendengarkan pendapat orang tua tadi. Ia berpikir orang tua tidak akan kuat untuk bertarung. Hujan mereda, warga berkemas. Labedu dan beberapa pemuda bergerak ke sebuah gubuk tua. Di sana, senjata-senjata mereka disimpan. Istri dan anaknya mendekati Labedu. Labedu tahu keresahan istrinya itu. Labedu berjongkok dan membelai kepala anaknya. Kamu jaga indukmu, kata Labedu lembut, tapi tidak menampakkan sedikit pun ketakutan agar anak dan istrinya tidak ikut ketakutan. Meskipun dalam dirinya ia tak bisa menyembunyikan kekhawatiran itu. Langit mulai tampak cerah. Iringan-iringan warga yang didominasi perempuan dan anak kecil itu bergegas memasuki hutan bersembunyi. Sementara di kampung, pemuda mengasah golok, badik, tombak, dan menajamkan bambu. Hanya satu, dua di antara mereka yang terlihat memegang senapan, itu pun rakitan. Labedu tampak tenang, walaupun dalam hatinya terdapat sebongkah kekhawatiran yang tak bisa dinafikan. Ketika kau takut, bersikap tenanglah, agar orang yang bersamamu tidak ketakutan. Pesan Ambenya ia ingat dengan rapalkan berkali-kali. Di perbatasan kampung, dua orang pemuda dengan mata was-was mengawasi seluruh penjuru. Sesaat kemudian, mereka berlari kencang menuju kampung. Mereka sudah tiba, lapornya ke Labedu. Orang-orang siap dengan senjata di tangan mereka. Dari kejauhan, mulailah terdengar letusan senjata. Labedu tahu suara senjata itu adalah senjata tercanggih yang ada saat itu. Sementara yang mereka gunakan hanyalah senjata rakitan. Selebihnya adalah senjata untuk bertarung jarak dekat. Mereka gerombolan. Cobalah bertemu dengan mereka dan berunding. Kita kalah senjata, ucap salah seorang yang punya kekhawatiran yang sama dengan Labedu. Labedu sempat berpikir seperti itu. Tiba-tiba rumah beratap rumput ilalang di depannya terbakar. Hal itu langsung membakar amarah Labedu. Tak ada lagi kata negosiasi dan berunding, pikirnya. Dengan tombak dan bambu runcing dan senjata rakitan seadanya, mereka mencoba menyerang. Tak bisa dihindarkan, beberapa dari mereka mati berjatuhan. Bagaimanapun, mereka kalah jumlah dan kalah persenjataan. Labedu memerintahkan pada beberapa orang untuk memukul-mukul pentungan. Tujuannya adalah untuk mengelabui pemberontak itu. Setidaknya mereka tidak tahu kalau mereka berjumlah lebih banyak. Dengan suara riuh dan pentungan itu, trik berhasil. Beberapa saat pihak pemberontak mundur. Anggota Labedu keluar dari persembunyiannya karena mengira mereka sudah berhasil. Tiba-tiba pemberontak kembali melancarkan serangan setelah tahu mereka dikelabui dengan suara riuh pentungan. Tak bisa ditahan lagi, pertahanan Labedu ditembus. Semakin banyak yang tewas, ada juga yang tertangkap hidup-hidup. Mereka disandra. Keadaan terdesak, Labedu ditangkap. Ia baru menyadari
yang mereka hadapi bukanlah gerombolan pengikut organisasi separatis, bukan juga tentara Siliwangi. Mereka adalah gerombolan perampok yang menjara kampung-kampung. Kabarnya, mereka telah menjara melewati Toraja. Meskipun kalah dan tertangkap, Labudu merasa telah mengambil langkah yang tepat untuk melawan tanpa berunding. Perampok mana yang mau diajak berunding? Lebih baik kalah dalam melawan daripada ditangkap tanpa perlawanan. Ingat, tidak ada tuan rumah yang akan berunding dengan perampok yang menjara rumahnya. Bersama dengan beberapa anggotanya, Labudu diikat dan diiring dengan gunungan senjata ke sebuah tanah lapang. Di sana mata mereka ditutup dengan kain. Kemudian terdengar suara tembakan. Sesaat kemudian peluru menembus kepalanya. Setelah membunuh Labudu dan pengikutnya, mereka menjara rumah-rumah tanpa sisa, lalu rumah itu dibakar. Setelah puas, gerombolan perampok itu bergerak menuju ke Tanah Luwu melalui hutan lebat pegunungan Latimojong. Rara ku injak laku tanah Mabaraka, bisik arwah Labudu memandangi jasadnya terbujur kaku, tepat di tanah kelahiran yang ia pertahankan bersama pemuda-pemuda kampung. Dari atas bukit, di tengah hutan, perempuan dan anak-anak hanya bisa menangis melihat kampung mereka dari kejauhan mengumpulkan asap. Mereka kembali, dan yang mereka temui hanya puing-puing rumah yang berserakan. Bara dan asap masih terlihat di mana-mana. Rumah-rumah hangus menjadi arang seluruhnya. Tidak ada yang tersisa. Belum lagi mayat-mayat segar bergelimpangan. Semuanya lenyap dalam satu tarikan nafas saja. Masihkah bumi ini Mabaraka? Entrekan, Agustus 2015. Catatan terlampir. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.